A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, ini rahmati Allah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini Allah selalu berikan kesehatan buat Anda semuanya, sekeluarga ya, dimurahkan rezekinya dan segalanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah nih hari ini sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah, ada sebuah tayangan ya yang kebetulan ini sang istri ini merekam suaminya yang meninggal dunia karena mencoba mengendarai sepeda motor baru. Ini dia tayangannya. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi kalau kita lihat ya sebuah kebahagiaan yang akhirnya berujung merenggut sebuah nyawa. Tapi di sini kita melihat ada ketegaran seorang istri yang luar biasa ya. Yang melihat detik-detik suaminya meninggal ini dan bisa buat seorang istri ini memang nggak mudah ini. Ini pastinya kalau istri ini kan sebenarnya kan perasaannya lebih sensitif. Jadi kalau misalnya seandainya melihat hal-hal yang kayak gini itu pasti histerisnya luar biasa. Tapi kita lihat tadi ini benar-benar ibu ini bisa merelakan ya kepergian suaminya dengan begitu tabah dan tegar. Ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segala kemudahan buat dia nih. Amin amin ya rabbal alamin. Ya namanya istri ini pasti butuh banget yang namanya suami ya. Begitu juga dengan suami ya. Butuh banget bimbingan dengan bimbingan suaminya istri ini. Nah ini Masya Allah luar biasa. Makanya hari ini kita akan membahas karena kebetulan ini hari Rabu ya. Kita bahas tema kita hari ini adalah Rabu. Nah, apa Rabu? Rabu itu singkatan ya. Singkatan dari rasanya selalu butuh kamu. Wah. Masya Allah. Ya, tapi ini kita bicara masalah hidup ini kan kita kan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ini nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan satu sama lain. Kada ya namanya istri butuh suami, yang namanya suami butuh istri dan begitu juga butuh masyarakat, tetangga dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam apakah ada batasan untuk istri dan suami ya saling ketergantungan? Katanya kan semuanya kan harus bergantung kepada Allah. Tapi pada kenyataannya kan berbeda nih. Yang namanya istri ini kadang-kadang kan ya mohon maaf gitu kan menggantungkan dirinya kepada suami dalam hal nafkah dan lain-lain, selalu mintanya kepada suami. Nah ini apakah diperbolehkan nih Ustazah Lulu, LU. Ya sih. Silakan Ustazah Lulu. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Makan durian di Jelambar yang ada di sini yang keren apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rasaan memang kita butuh ya. Kita butuh suami, butuh istri. Artinya apa? Ada ikan hiu, ada cumi. Apaan tuh? I need you, you need me ya gitu ya. Allah, Intinya bahasa Inggrisnya pakai pantun. intinya saling membutuhkan. Ya. Tetap memang kita yang amat sangat
kita gantungkan gitu kan adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak Allah, kuasanya Allah. Tapi tetap ketika menikah maka di sana ada ikatan yang kuat, dikatakan mitsaqan ghalizo, ikatan yang lebih erat dari apapun, ikatan yang istimewa, ikatan yang luar biasa. Maka adanya ketergantungan di sana, adanya satu sama lain saling membutuhkan. Yang pertama, kita butuh akan kasih sayang. Masya Allah, bagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berlaku baiklah terhadap keluargamu karena aku pun begitu. Berlaku baik terhadap keluargaku. Jadi didasari dengan kasih sayang. Bagaimana kita melihat Rasulullah mendidik Sayyidatina Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ketika salah saja Masya Allah menegurnya dengan kasih sayang. Aisyah menyiapkan minuman untuk Rasulullah. Ketika diminum bismillahirrahmanirrahim. Glek, ditegur enak ya, pengantin baru dulu makan berdua, minum berdua, jalan berdua. Sekarang nih abang pengen minum berdua, pasti coba bismillah, glek, ya Allah asin banget ternyata. Tapi cara menegurnya indah, butuh kasih sayang. Yang kedua adalah butuh akan nafkah. Maka mohon maaf tidak hanya sebatas kita membeli gitu kan. Tapi juga tadi ya kita lihat ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Tadi kita lihat Masya Allah sweet banget ya. Motornya dipakai untuk hal kebaikan. Kemudian dibeliin baju pun untuk menuntut ilmu. Apapun itu tidak hanya sebatas kita membeli gitu kan. Memenuhi kebutuhan istri, keluarga. Tapi juga fasilitas yang memang menuju kebaikan bekal akhirat insya Allah. Kemudian juga butuh akan namanya saling tegur. Saling sapa, dalam kebaikan mengingatkan, dalam keburukan juga mengingatkan untuk menjauh. Masya Allah. Dan juga kita butuh akan yang namanya kompak. Ya, makan opak anget-anget kompak banget dalam mendidik anak-anak ya, mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga butuh kita untuk sama-sama berusaha agar nyampe keluarga menuju surganya Allah. Bang Mamat makan pepaya, ame baso urat. Moga kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Jazakillah khairan kasiran. Makasih banyak Ustazah Lulu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Bicara masalah tentang kebutuhan suami dan istri ini memang saling berkaitan. Walaupun memang semua segala sesuatu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya harus begitu kan gitu. Saling membutuhkan satu sama lain. Tapi ini ada lagi nih ya. Saya masih punya sebuah tayangan. Ini ada curhatan hati istri yang begitu sangat membutuhkan perhatian suaminya. Ini di tayangannya nih. Jangan pedulikan aku, Bang. Jangan pedulikan aku. Nggak usah pedulikan aku, Bang. Nggak usah pedulikan aku. Nggak usah. Dari pagi sampai sore istrimu yang manis ini udah kerja. Kerja bersihin rumah. Kerja bersihin rumah, Bang. Jangan pedulikan aku, Bang. Jangan pedulikan aku. Ini apa namanya satu curhatan sekaligus jadi guyonan ya maksudnya. Ya. Kadang-kadang memang suami ini cuek gitu loh. Nggak pernah membutuhkan istri ini udah capek gitu ya. Kadang-kadang udah capek gitu lakinya pulang kayak seolah-olah tuh istrinya tuh nggak dianggap gitu kalau kecapeannya itu. Pengen itu betul. Wanita itu hanya pengen apa sih butuh perhatian dari suami. Tadi terakhirnya itu mungkin kalau seandainya nggak dipeluk sama suaminya ngomel lagi tuh. Pas dipeluk langsung jadi ketawa. Model kayak gini gak bakal berantem. Nggak bakal berantem, ketawa mulu. Istrinya begitu lagi ngambekannya lucu banget. Nah sekarang mengapa nih dalam Islam perhatian menjadi faktor utama yang dibutuhkan untuk seorang istri. Tapi bagaimana dengan suami yang selalu melupakan perhatian kepada istrinya. Ini pelajaran terutama buat kita-kita nih sebagai laki-laki nih yang kadang-kadang udah capek gitu ya kan. Kita ngerasa diri kita capek, kita nganggap istri kita di rumah gak capek gitu loh. Padahal di rumah lebih capek lagi ngurusin anak-anak dan rumah ini Masya Allah. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Makasih banyak Mas Fadli. Izin Ustazah Sipa, Ustazah Lulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
alamin Ayyamul Bid. Hari ini 14 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di awal Muharram ini. Dan kita mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana tema kita hari ini, membina rumah tangga yang luar biasa. Buat yang anak muda lagi nonton, ini bisa jadi catatan nih. Dan buat suami istri bisa jadi pegangan nih. Nah buat suami, oh jadi oh ternyata aku kurang ini. Buat istri, oh ternyata harusnya aku begini. Jadi ini semua bisa kena. Bahkan orang tua bagaimanapun usianya masuk di tema kita. Nah, bagaimana bentuk perhatian menjadi kebutuhan seorang istri? Kebutuhan. Karena perhatian itu sangat penting. Karena kebutuhan itu adalah kebahagiaan rumah tangga, sangat ditentukan seberapa jauh suami maupun istri saling memberikan perhatian. Ingat, wanita itu butuh didengar. Butuh didengar. Makanya sekarang lagi marah gitu. Apa itu? Curhatan hati wanita istri. Oh. Itu. Ini mohon maaf. Ini sangat dibutuhkan untuk membina rumah tangga. Kenapa? Karena ini adalah bahagian daripada bentuk kebutuhan kita. Maaf, suami maupun istri. Dan menjadi pakaian. Pakaian itu kan melekat. Unna libasukul lakum wa antu libasul lahunna. Melekat. Berarti perhatian ini sesuatu yang harusnya ada pada diri kita. Begitu pula pasangan kita. Kita harus peka. Dengan pasangan, lagi ngapain? Ini kayaknya marah. Saya sama almarhumah, saya punya kode-kode. Kalau almarhumah menyebut nama saya panjang, berarti lagi marah. Contoh. Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana, oh berarti lagi marah dia. Lengkap ya semua ya. Karena mungkin aku telat pulang. Tapi kalau dia kakak, oh berarti dia lagi sayang sama saya. Semakin singkat sebutannya, semakin sayang. Itu teknik. Apalagi yang ketiga, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa perhatian itu menjadi sendi dalam rumah tangga yang menimbulkan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana bisa sakinah, mawaddah, warahmah kalau tidak ada perhatian? Karena untuk membina yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu, cinta kasih dan sayang itu harus ada bentuk perhatian. Bagaimana dia bisa tahu kalau kita mencintai dia atau dia mencintai kita kalau dia tidak ada perhatiannya? Kalau bagaimana dia bisa aja memberi kalau tidak ada perhatiannya? Ya Jadi Allah. perhatian itu sangat penting untuk membina yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kayak saurnya kebanyakan tadi ini. Kayaknya sih gitu ya. Omongannya panjang banget, merepet kalau orang bilang. Saurnya cepetan. Saurnya kecepetan ya. Deg-degan waktunya udah mau habis tadi. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jam yang ada di rumah nih. Masih ada sebuah tayangan lagi nih. Yang akan kita ajak sama-sama kita saksikan. Ada sebuah kebiasaan suami nih yang malas membantu istri. Ini di tayangannya. Yang daripada kau main HP aja, kita bagi tugas ya. Kamu bersihin ruang tamu, aku bersihin di dalam sama masak. Oke. L'espoir est un plat bien. L'espoir est un plat bien. L'espoir est un plat bien. Ya, apa udah selesai belum ya Sanu? Kita lihat yuk. Yang, kamu ngapain sih? Lagi bersihin meja. Ya ampun, dari tadi kamu baru bersihin itu. Itu loh, masih kotor. Itu juga tuh. Itu juga. Cermin juga belum dilap. Kamu pasti ngerjainnya sambil main HP kan? Makanya lambat. Anaknya lucu banget, gemes banget ngelihatnya ya kan. Masya Allah. Masya Allah, lucunya. Tapi ini Ustazah Syifa nih, ya izin nih, emang bener ya wanita itu sebenarnya tidak pernah mau menyusahkan suami. Tapi kadang-kadang yang namanya rumah tangga itu kan butuh kerjasama. Kalau Ustadz Azhari gimana di rumah, sering bantu-bantu nggak? Jangan dibongkar deh. Hah? Jangan dibongkar nanti nonton. Kenapa lagi mumpung lagi nonton? Ustaz Sari banyak membaca. Oh banyak membaca. Masya Allah. Kalau tadi main handphone, kalau Ustaz Sari banyak membaca. Jadi Banyak ngerjain baca sendiri. gitu. Banyak ngerjain sendiri juga. Terus yang dibutuhkan istri adalah sebenarnya kepekaan suami ya. Untuk Iya, betul, untuk betul. saling membantu menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga. Terutama di waktu senggang suami. Jadi kalau misalnya suaminya lagi sibuk, istri juga nggak menuntut sebenarnya. Atau Betul, bagaimana Mas Fadli, penjelasannya, ya. silakan. Jawab ya. Silakan dijawab. Ya, izin para guru semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Ini kalau ngelihat tadi jamaah semua yang ada di rumah, kita semua lucu ngelihatnya ya. Karena memang kenyataan realnya rumah tangga gitu. Kenapa laki-laki itu nggak peka, apalagi susah bantuin pekerjaan istri. Pertama, bedanya laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu single tasking. Jadi cuman bisa mengerjakan satu hal, udah satu hal dia fokus. Perempuan multitasking ya kan? Masak dia bisa, sambil masak sambil mencet mesin cuci. Sambil gendong anak, goreng-goreng, motong cabe, sambil nerima telepon, jualan online, itu perempuan. Itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Makanya laki-laki kalau pengen disayang sama istri kudu peka. Ustazah, mohon maaf Ustadz semua. Peka itu susah. Apalagi sama bini sendiri. Udah disindir, udah bawel, bininya tetap aja kagak peka. Yang bawel aja nggak peka bininya, apalagi istrinya yang pendiam. Ini mau apa nih bini, katanya diem aja kagak ada jawaban. Kalau Ustazah termasuk gitu. kategori istri yang Tengah-tengah. pendiam atau yang Tengah-tengah yang saya. bawel? Oh tengah-tengah. Bapak Kadang salah pendiam, nanyanya. kadang bawel Apa gitu. tuh? Harusnya nanya sama Ustazah Sari. Oh iya. Ini nonton di rumah nih, Masya Allah. Ya jadi kita bisa contoh Rasulullah SAW, ada 3 hal yang Rasul lakukan sehingga Rasul itu menjadi sebaik-baiknya pemimpin dalam keluarga. Sebaik-baiknya suami yang paling peka terhadap istri. Pertama, Rasul itu paling paham kalau istrinya lagi sedih atau punya masalah. Bini kalau lagi sedih, punya masalah biasanya ngerenggut diem. Uang belanja kurang, kecapean ngurus anak. Rumah tangga beberes dari pagi sampai sore nggak ada yang bantuin. Nah laki-laki kalau istrinya seperti ini contoh Rasulullah dideketin. Ajak curhat, sini ngomong sama abang. Apa sih yang dipermasalahin? Gitu. Suami saya gitu juga kadang-kadang gitu ya. Kok pakai ujungnya kadang-kadang? Kadang-kadang alhamdulillah mudah-mudahan tiap hari begitu ya. Jadi suami dengan istri itu harus saling pillow talk. Jadi kalau di tempat tidur ngobrol 4 mata itu efektif sekali. Yang kedua adalah Rasulullah peka sekali terhadap istri karena Rasulullah orang yang paling rajin membantu pekerjaan rumah tangganya. Ketika itu Aisyah ditanya oleh Aswad, Anil Aswad, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah radhiyallahu anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Rasul itu kalau di rumah ngapain sih? Pekerjaannya itu ngapain, saya mau tahu. Qalat Aisyah menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mihnati ahlihi. Rasul itu kalau di rumah sering bantu pekerjaan istri. Fa idza hadaratis shalah qamas shalah. Tapi kalau udah masuk waktu sholat, Rasul sholat. Selesai sholat bantuin lagi istrinya. Kalau sepatunya robek dijahit sendiri. Mas Fadli kalau sepatunya rusak gimana? Ke tukang sol. Ke tukang sol ya. Kalau bajunya robek dijahit sendiri. Saya jahit sendiri. Masya Allah kalau Karena habis kebetulan makan. jahitan saya lebih rapi daripada istri saya. Alhamdulillah kalau begitu. Ini nonton di rumah nih. Kata Terani. Tapi "Kamu benar nih istri ya," saya kata. tahu kok itu. Saya lebih rapi ngejahitnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Rasulullah seperti itu. Kalau memang istrinya sedang repot, Rasul mengambil makan sendiri. Karena ada tipe laki-laki yang kalau makan kudu diambilin. Bahkan pengennya disuapin. Kalau itu saya. Lanjut terus. Enggak, itu bukan suami saya. Fadli Oh, Bang. Mas Itu Fadli saya ya. itu. Kalau tidur maunya dikelonin, Itu harus saya, sampai Bang. tidur gitu kan. Kalau mandi maunya diambilin anduknya dan lain sebagainya. Nah kadang para laki-laki banyak yang tidak peka bahwa perempuan tugasnya bukan hanya melayani suami. Tapi juga mengurus anak, mengurus rumah tangga. Kalau laki-laki tidak bisa membantu pekerjaan istri minimal meringankannya. Carikan yang bantu. Gak ada duit buat cari orang yang bantu. Beli alat yang bisa meringankan istri kita dalam pekerjaan. Contoh beli mesin cuci 4 Mesin sekalian cuci. gitu kan cuciannya. Sekarang ada alat buat cucian makin setrika. banyak, Alat iya. buat setrika itu kan lebih ringan Wah, lagi ini, gitu. Ini Masya kode Allah. nih Ustadz Azhari nih, istri minta beliin alat setrika. Dari kemarin saya minta gitu kan. Dari kemarin minta. Bisa Dari aja kemarin nih. minta. Iya. Sampai masuk di. Saya masuk di tausiah gitu. Biar Loh, disindir ini dikit luar gitu biasa. kan. Sindirnya luar biasa. Sasa Tadi. Sari cepat ya. Iya. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustazah Lulu, saya mau nanya nih ya, bener gak sih hal selanjutnya yang dibutuhkan suami istri ini adalah quality time. Wih, Quality time mantap. ini kadang-kadang ada strategi istri ya, jika punya suami
suami yang tipenya kurang inisiatif atau romantis. Quality time berdua ini jangan sampai hilang atau karena kebiasaan lagi banyak sibuk ngurusin anak. Jadi kadang-kadang waktu berduaan, waktu sepasang kekasih ini hilang jadinya. Bener nggak kayak gitu? That's right. That's right. Macan tutul nganyut di kali, betul sekali. Betul sekali. Karena memang yang namanya quality time itu Masya Allah untuk harmoni, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi pembahasannya kita kapan nih sekarang? Ntar aja. Ntar aja. Ini waktunya udah ntar kita lanjutin lagi ya, di rumah juga penasaran. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.